Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada kesempatan untuk beribadah dalam hari pertama minggu ini. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Harapkan firman itu menjadi berkat, kekuatan, arahan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bagimu pujian dan hormat dan syukur ya firman hidup. Firman-Mu penuntun bagi kami, karena itu kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan memberkati bagi kami. Tolong hamba-Mu dan tolong semua yang mendengarkannya supaya kami memahami dan sungguh menjadi berkat bagi kami. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya. Demikian pembacaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita perhatikan dalam ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mari kita garis bawahi, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Berkumpullah murid-murid di suatu tempat. Perhatikan, tempat ini adalah tempat mereka berkumpul. Tempat ini adalah tempat di mana mereka bertemu bersama-sama. Dan memang dalam keadaan takut, suasana yang begitu mencekam, maka mereka menutup pintu rapat-rapat dan mereka diam di situ. Kemudian kita perhatikan bahwa 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan
mereka. Di tempat mereka berkumpul itu, Thomas ada 8 hari kemudian. Pertemuan pertama, Thomas tidak hadir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus hadir di tempat perkumpulan itu. Di tempat di mana mereka berkumpul ketika Yesus hadir di sana, yang pertama yang dia buat adalah dia memberikan kepada mereka damai sejahtera. Dia memperkatakan itu kepada mereka. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ketakutan yang membuat mereka tidak damai, yang membuat mereka cemas, yang membuat mereka ragu, yang membuat mereka bersembunyi, yang membuat kacau jiwa mereka. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, dan itu mereka dapatkan. Hilanglah ketakutan itu. Itu yang pertama Tuhan buat. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini bahwa Tuhan menunjukkan kepada mereka bukti bahwa dialah itu dengan menunjukkan tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang berlubang karena tusukan tombak prajurit Romawi, dan mereka sangat bersukacita karena melihat Tuhan. Saudara lihat, hal kedua yang terjadi, kalau yang pertama mereka menerima damai sejahtera dalam pertemuan itu karena kehadiran Yesus, maka yang kedua mereka mendapatkan sukacita karena mereka sungguh-sungguh melihat bahwa itu Yesus yang sangat-sangat meyakinkan tanpa ada keraguan, karena Tuhan Yesus menunjukkan bukti. Jadi apa yang ada di sana, pengenalan akan Tuhan secara pasti ada di dalam yang namanya tempat perkumpulan itu. Di tempat mereka berkumpul itu ada Yesus. Yesus memberi damai sejahtera. Di tempat di mana mereka berkumpul itu ada Yesus, dan Yesus memperkenalkan dirinya dan memberikan kepada mereka yang namanya sukacita. Mereka bersukacita karena melihat Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, mari kita perhatikan yang terjadi di sini adalah begini. Sekali lagi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dalam pertemuan itu mereka menerima tanggung jawab. Mereka mendapati siapa diri mereka, yaitu orang-orang yang menerima tanggung jawab kepercayaan dari Tuhan. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Di dalam perkumpulan itu terjadilah ketiga hal ini. Yang berikut, lihat ayat 22 dan 23. Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu yang keempat terjadi dalam perkumpulan itu, di tempat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kelima adalah bahwa mereka menerima otoritas, menerima kuasa. Otoritas di sini adalah kekuatan untuk mengikat dan melepaskan. Kalau engkau berkata dosa orang diampuni, dosanya diampuni. Engkau berkata tetap ada, tetap ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 5 hal. 1, beroleh damai sejahtera. 2, beroleh sukacita karena melihat Tuhan, mengenal Tuhan dengan pasti. 3, mereka menerima tugas tanggung jawab. 4, mereka mendapatkan Roh Kudus, pengurapan baru. Terimalah Roh Kudus. Yang 5, mereka mendapatkan kuasa. Namun saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan satu pribadi yang namanya Thomas yang tidak hadir dalam pertemuan itu? Dia kehilangan 5 hal ini. Dia tidak mendapatkan 5 berkat yang sudah diterima oleh teman-temannya yang ada dalam perkumpulan sebelumnya. Thomas baru hadir dalam pertemuan kedua, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi dengan Thomas, saudara perhatikan. Ketika murid-muridnya bercerita, Thomas malah ngomong, oh, kamu sudah melihat Tuhan. Thomas bilang begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Oh, saudara yang kekasih, Thomas terlambat. Tuhan sudah menunjukkannya dalam ayat 20. Dalam ayat 20, murid-murid telah mengalami sukacita karena melihat bekas lubang paku itu. Murid-murid telah bersukacita karena melihat lubang pada lambung.
apa-apa. Dia masih menuntut, kalau aku lihat bahkan aku masukkan tanganku, jariku, baru aku percaya. Terlambat, Mas. Halo Thomas, telat. Minggu lalu kau kemana, Thomas? Itu dia. Karena 8 hari kemudian. Saudara, Thomas kehilangan berkat. Dia tidak mendapatkan apa-apa ketika Yesus hadir dalam pertemuan kedua. Tuhan Yesus hanya hadir untuk membuat Thomas percaya. Dan Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Tetapi Thomas tidak mendapatkan 4 berkat. Dia hanya dapat 1. Dia melihat Yesus dan imannya muncul. Kalau murid-murid yang hadir dalam pertemuan pertama, mereka mendapatkan 5 hal. Thomas cukup 1, yaitu menjadi percaya. Murid-murid yang lain mereka dapat damai sejahtera, mereka mendapatkan sukacita karena melihat Yesus. Mereka mendapatkan yang namanya tugas. Mereka mendapatkan yang namanya terimalah Roh Kudus. Mereka mendapatkan yang namanya otoritas. Thomas hanya dapat 1, yaitu imannya dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tempat perkumpulan itu, di tempat perkumpulan itu ada berkat yang dicurahkan. Di tempat pertemuan itu ada Yesus yang hadir, dan Yesus yang hadir itu akan memberikan berkat bagi mereka yang hadir di tempat itu. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, Tuhan Yesus berkata dia hadir. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau Yesus hadir di situ, yang pasti ada berkat yang dicurahkan. Karena itu betapa menyesalnya, betapa tertinggalnya orang yang tidak hadir dalam pertemuan itu. Dia bagai Thomas yang hanya penuh dengan kekhawatiran, hanya menuntut bukti, dan tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, dalam pertemuan itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Dalam pertemuan itu Tuhan mencurahkan kuasanya. Dalam pertemuan itu kita akan melihat betapa Tuhan membuat kita menjadi orang kepercayaannya, menerima tugas pengutusan itu untuk melakukan apa yang dia mau. Dalam pertemuan itu ada damai sejahtera, ada sukacita yang dia berikan. Kita semakin mengenal siapa Yesus kita. Tapi kalau kita terus menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan di tempat yang dimana biasanya kita bertemu untuk berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita hanya seperti Thomas yang terus kerdil, yang tidak mendapatkan berkat apa-apa, yang hanya cukup perjuangan untuk menaikkan iman. Kita harus naik pada level yang lebih tinggi, bukan baru belajar untuk menumbuhkan iman, tetapi harus mulai lihat bahwa kuasa, otoritas, tugas pelayanan harus sudah kita terima. Tapi rahasianya apa? Saya mau katakan, jangan suka meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Halo? Jangan suka meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Coba baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Apa yang dia katakan di sana, saudara? Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, hari Tuhan semakin mendekat. Hari Tuhan semakin mendekat. Ada kebiasaan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan sampai terjebak.
Saya mau katakan dari tempat ini, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi seperti 5 gadis yang tidak bijaksana. Jangan mau kehilangan berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan dalam setiap pertemuan ibadah. Saya mau katakan, di mana 2 atau 3 orang berdoa, Yesus hadir. Dalam ibadah-ibadah kita, perkumpulan ibadah kita, ada Yesus hadir di sana. Dan ketika Yesus hadir, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia tahu apa yang kita perlukan. Saudara lihat, murid-murid ada dalam ketakutan, ada dalam kegetiran, kekhawatiran, ditangkap tentara Romawi karena isu yang berkembang. Murid-murid mencuri mayat Yesus. Mereka menutup pintu, mereka bersembunyi. Tuhan Yesus tahu kondisi hati mereka. Dan karena Tuhan Yesus datang, dan saudara lihat, dia datang memberi jawaban. Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Mari. Yesuslah jawaban untuk kita. Ketika kita hadir dalam perkumpulan, di tempat di mana Tuhan sudah berikan kepada kita, ada damai sejahtera, ada jawaban. Karena dia tahu hati kita. Dia mengerti kondisi kita. Dia mau kita beroleh damai. Di tengah-tengah ketakutan tetap damai sejahtera. Di tengah-tengah kesusahan, berbagai sengsara dan derita, dia tahu bahwa kita bersuka cita. Dan ternyata sukacita itu terjadi setelah murid-murid melihat Tuhan. Ketika kita jumpa dengan Tuhan, hati kita bersuka cita. Haleluya. Mari terima tugas tanggung jawab di hadirat Tuhan. Menerima kepercayaan Tuhan. Mari lihat Roh Kudus diberikan, dihembusi, mereka dihembusi dengan Roh Kudus. Dan mari lihat kuasa itu semakin bertambah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Apapun alasannya, saya mau katakan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari dalam tempat perkumpulan engkau hadir dan nikmati berkat yang Tuhan sediakan. Tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Dia bilang apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dia tahu apa yang harus dia buat bagimu. Karena itu jangan jauh-jauh. Jangan jadi seperti Thomas yang kehilangan berkat saat Yesus hadir. Saya mau katakan, kalau engkau tidak ada, engkau orang yang rugi. Tapi kalau engkau ada dalam perkumpulan itu, engkau orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong, menjawab kondisi kita hari ini. Tuhan sanggup untuk memberi jalan keluar, tapi di mana kita berada? Mari, ada di tempat perkumpulan. Dan tempat perkumpulan yang Tuhan berikan kepada kita ada di sini. Di rumah Tuhan. Tuhan jaminan bagi kita. Haleluya. 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 Dalam perkumpulan bersama Tuhan, ada berkat yang dicurahkannya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kami melihat kenyataan real. Bahwa ketika kami meninggalkan perkumpulan, persekutuan bersama Tuhan, kami kehilangan banyak berkat rohani. Kami tetap terkungkung dengan yang namanya ketakutan, kesusahan, kegetiran, kecemasan. Tapi ketika kami ada di hadirat Tuhan, oh sungguh kami menikmati damai sejahtera dan sukacita. Ketika kami ada di hadirat Tuhan, otoritas Tuhan beri bertambah. Tanggung jawab bertambah. Engkau beri bagi kami untuk pekerjaanmu. Urapan, kepenuhan Roh Kudus bertambah. Di hadiratmu semuanya itu terjadi. Karena itu ajarlah kami untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati. Salam. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kebenaran